Halo Lur, balik lagi sama saya di channel Novel Donghua. Kali ini saya akan upload lanjutan video sebelumnya yaitu Soul Land episode 169. Gak usah berlama-lama lagi, buat yang belum subscribe boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya dan like videonya jika kalian suka. Oke, let's go. 再叫英雄，抬头，端一盏不朽，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，武魂在放肆狂游，守护你一将孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。如果在噩梦中眷恋，执念着残忍的世界，风波动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局精神惨烈，无惧在逆风中破茧。 Ada strik batu putih di depan perahu naga abisal. Ketika perahu naga abisal berada di atas air, maka garis bebatuannya berwarna putih. Dan jika berada di bawah air akan langsung membiru mulai berubah menjadi merah seiring berjalannya waktu. Ketika benar-benar merah, itu berarti tidak ada cukup udara di dalam kapal, dan mereka harus naik ke permukaan untuk bernapas. Menghirup udara laut yang lembab, Ning Rongrong menghela nafas. Jangankan 10.000 gold spirit coin, Abyssal Dragon Boat ini bahkan bernilai ratusan ribu. Selain tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan, itu bisa dibilang sempurna. Kalau aku tahu sebelumnya kalau ini berguna, kenapa kita repot-repot mencarter sebuah kapal? Tang San tersenyum sedikit, berkata, kami masih membutuhkan peta laut. Peta yang kami miliki sekarang adalah kristalisasi tahun-tahun penyusunan oleh bajak laut Purple Pearl. Kami tidak memiliki apapun yang sebagus ini saat kami melaut. Dai Mubai berkata, Little Sun, perahu naga abisal ini sangat cepat, tidak bisakah kita mengandalkan kecepatan ini untuk langsung menyerang ke Pulau Sagot? Tang San menggelengkan kepalanya. Aku takut tidak. Tidak peduli seberapa cepat perahu naga abisal, itu tetap sebuah kapal. Tidak bisa bersaing dengan makhluk asli laut. Apalagi begitu banyak hiu putih besar yang jahat. Jika kita dikelilingi di dalam, tidak peduli seberapa dalam kita akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Dai Mubai mengerutkan kening. Lalu apa? Jangan bilang kita akan selalu menunggu seperti ini. Bukan itu cara melakukannya. Tang San merenung dan berkata, kita tunggu saja malam tiba. Hanya saja, kita masih harus melakukan beberapa eksperimen sebelum itu. Kalau berhasil, mendarat di Pulau Sagot gak masalah. Saat berbicara, jarak di antara alisnya menjadi cerah. Kain kapan laut luas jatuh ke telapak tangannya, berkilauan dengan cahaya biru. 7 Elblis Strike semuanya cerdas, dan melihat selubung kosmik laut luas. Pikiran mereka segera bergetar. Eksperimen yang ingin dilakukan Tang San sangat sederhana. Jika kain kapan kosmik laut luas dapat menyembunyikan perahu naga abisal, maka, di laut ini, bahkan makhluk roh 100.000 tahun tidak dapat mengancam mereka. Kembali ketika mereka bertemu Paus Elblis Laut Dalam, karena monster roh 100.000 tahun muncul terlalu tiba-tiba, dan terlebih lagi menyerang seluruh area, Tang San tidak memiliki cara untuk menggunakan kain kapan laut luas untuk melindungi semua orang. Tapi sekarang berbeda, dia punya banyak waktu untuk bersiap dengan kecepatan Abyssal Dragon Boat. Selama efek persembunyian kosmik slot laut luas bekerja di laut, maka mereka bisa mendarat di Pulau Dewa Laut dengan mudah. Menutup palka sekali lagi, Tang San juga secara bersamaan melepaskan penghalang laut luas dari kain kapan laut luas. Cahaya biru menyala menyelimuti seluruh Abyssal Dragon Boat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan perasaan sekitar menjadi kosong, perahu naga abis memasuki mode sembunyi-sembunyi. Tapi apa yang mereka tidak tahu, apakah harus ditertawakan atau ditangisi, adalah bahwa dalam jangkauan kain kafan lautan luas, sebenarnya tidak ada setetes air pun. Cahaya biru piramida membawa perahu naga abis semakin dalam ke laut. Tanpa air,
Perahu abis naga ini tidak dapat menggerakkan rambut ke depan. Tang San menyaksikan tertegun saat kapal itu tenggelam ke dalam. Lalu segera bereaksi, kain kafan laut luas ini adalah anti air. Sambil berbicara dia segera menarik kafan kosmik laut luas. Seketika, air laut mengalir deras, dan perahu jurang naga mendapatkan kembali kendali. Tidak ada yang tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tadi mereka khawatir apakah kain kafan laut luas akan memiliki efek di bawah air. Tetapi sekarang tampaknya benda ini tidak hanya berpengaruh, tetapi bahkan fungsi yang sedikit berlebihan. Tang San menghela nafas ringan. Benar-benar layak dengan namanya yang laut luas. Pertahanannya benar-benar bisa mengusir air. Dai Mubai tersenyum kecut ini mungkin merepotkan. Tanpa bantuan kain kafan lautan luas, bagaimana kita akan mendarat di Pulau Sagot? Mendengar kata-kata Dai Mubai, Tang San masih tersenyum. Bahkan jika kain kafan kosmik laut luas tidak dapat membantu perahu abis naga bergerak maju, kita masih memiliki cara lain. Hanya saja, masih perlu eksperimen. Apakah kemampuan menolak air dari kain kafan laut luas akan dipengaruhi oleh perubahan air tekanan? Sambil berbicara, di bawah tatapan bingung semua orang, Tang San sekali lagi melepaskan kemampuan berharga dari alat roh, penghalang laut luas. Tersembunyi oleh cahaya biru, perahu abis naga tenggelam dengan lembut, perlahan bergerak menuju dasar laut. Semakin jauh kapal tenggelam, semakin redup cahaya di luar. Ketika kedalamannya melampaui 100 meter, laut di luar telah berubah menjadi hitam pekat. Hanya pancaran biru muda dari Fasi Barrier yang bisa menerangi sekitarnya. Perahu Dragon abis tenggelam terus-menerus. Tang San selalu menyaksikan perubahan di Fasi Barrier. Menurut penjelasan juru lelang saat membeli Dragon Abyss Boat, perahu itu bisa menahan tekanan air hingga 300 meter. Saat ini mereka berada di dalam perahu Abyss Naga. Jadi meskipun penghalang laut luas tidak tahan tekanan, keamanan mereka tetap terjamin. Saat kedalamannya melampaui 100 meter, Tang San tiba-tiba merasakan perubahan pada penghalang laut luas. Jantungnya menggigil. Dia segera memusatkan perhatiannya, bersiap untuk menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke dalamnya pada saat itu juga. Namun, yang mengejutkannya, Fasi Barrier tidak mampu menahan tekanan, melainkan secara bertahap tumbuh lebih cerdas di bawah tekanan air yang semakin besar. Mengumpulkan cahaya Dewa Ungu untuk mengawasi dengan hati-hati, Tang San menemukan bahwa, di luar penghalang laut lucis, selalu ada titik-titik cahaya biru yang sangat kecil bergabung ke dalamnya. Tidak hanya tidak merusak Fasi Barrier, tetapi juga memberikan semacam perasaan yang kokoh. Sejak dia terluka parah dalam pertarungan dengan Paus Elbris Laut dalam terakhir kali, Tang San menemukan bahwa cahaya kain kafan laut luas telah banyak memudar. Tapi sekarang di sini, di lautan dalam, cahaya di kedalaman itu sepertinya secara bertahap memulihkannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Fasi Barrier menyerap kekuatan samudra? Melalui pengamatan yang cermat, Tang San mengkonfirmasi perkiraannya. Yang paling membuatnya heran adalah bahwa setelah kain kafan kosmik laut luas ini menyerap energi laut melalui kemampuan penghalang laut luasnya sendiri, tubuhnya sendiri juga mulai berubah. Setelah luka-lukanya terakhir kali, panas terik dari tulang rohnya telah berkurang banyak. Tetapi sekarang dengan kain kafan kosmik laut luas menyerap energi lautan, perasaan panas yang menyengat itu mulai kembali, dan bahkan tumbuh lebih kuat. Namun panas terik tersebut tidak membuatnya merasa tidak enak badan. Sebaliknya justru membuat tubuhnya tampak diperkaya. Meskipun kekuatan roh di dalam dirinya tidak menderita pengaruh apapun, Tang San merasa kain pikiran dan ki-nya menjadi jernih. Reaksi dan perhatiannya meningkat dengan cepat. Tang San pada dasarnya tidak memiliki cara untuk memahami alasannya. Kain kafan kosmik laut luas bukanlah salah satu tulang rohnya, dan bahkan salah satu dari kemampuan rohnya, melainkan kemampuan alat roh. Bagaimana alat roh dapat menyebabkan efek semacam ini? Mengapa hanya kekuatan rohnya yang mengaktifkannya? Dan setelah itu menyerap energi dunia luar, itu juga akan mempengaruhi tubuhnya. Ini mungkin tidak bisa dijelaskan sebagai takdir belaka. Dia secara alami tidak tahu bahwa sejak kain kafan laut luas menyerap setetes darahnya, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Meskipun itu bukan tulang roh, itu masih fenomena lain. Air di wilayah laut ini tidak dalam.
Menurut perhitungan Tang San, setelah perahu naga abis tenggelam kira-kira 200 meter, itu sudah menghantam dasar laut. Di mana-mana di dasar laut terdapat kerang yang indah. Sangat indah di bawah cahaya biru redup dari penghalang laut luas. Tentu saja, ini hanya keadaan jika dilihat dari dalam penghalang. Dari luar area ini masih gelap gulita. Sedikit tersenyum, Tang San berkata, sepertinya metode baruku seharusnya bisa dilakukan. Ayo keluar, di luar. Semua orang terlihat kaget padanya. Untuk sesaat masih belum bisa mengurai maksud perkataannya. Tang San tersenyum sedikit. Tentu saja kita akan keluar, karena pasti barrier anti-air. Dan terlebih lagi tidak takut pada tekanan air. Meskipun kita tidak bisa menggerakkan perahu jurang naga, kenapa kita tidak bisa berjalan saja? Mata Ma Hongjun terbuka lebar. Berjalan melintasi dasar laut. Apakah itu juga berhasil? Berpikir secara normal. Ini adalah samudera. Dan terlebih lagi dasar samudera. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Tetapi memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Tang San, itu benar-benar layak. Tang San tersenyum. Kenapa tidak? Bukankah berjalan di dasar lautan cukup menarik? Apalagi saat kita masih memiliki kemampuan siluman dari Fasi Barrier. Bahkan jika kita tidak melakukannya, hiu putih besar Royal Bliss itu tidak akan mendapat masalah. Kami di dasar lautan. Sambil berbicara, dia sudah membuka palka perahu jurang naga. Memegang Xiao Wu. Dia adalah orang pertama yang melompat keluar. Sampai mereka meninggalkan kapal. Dan benar-benar berdiri di atas karang licin dan basah di dasar laut. Semua orang masih tidak berani percaya bahwa semua yang mereka lihat itu nyata. Meskipun mereka tidak bisa melihat terlalu jauh, tempat yang remang-remang ini benar-benar dasar lautan. Ketika mereka baru saja pindah dari perahu Dragon Abyss, termasuk Tang San, hati semua orang menahan kekhawatiran. Tetapi setelah mengetahui bahwa mereka benar-benar dapat bernapas di sini, dan terlebih lagi tidak menyentuh setetes pun air laut, semua orang perlahan-lahan masih rileks. Oscar berkata dengan termenung, Little Sun, karena penghalang laut luas ini bisa membiarkan kita bersembunyi di lautan. Bukankah jauh lebih mudah untuk mendarat di Pulau Sagot jika kita menggunakannya untuk bersembunyi saat terbang? Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mencobanya sekali. Jika penghalang laut luas digunakan saat terbang, kapan kosmik laut luas akan dengan cepat menguras kekuatan rohku. Aku tidak tahu mengapa, mungkin karena kecepatannya. Waktu itu berjalan kira-kira waktu 3 napas. Dan penghalang laut luas menelan hampir setengah kekuatan rohku. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mendukung kami sejauh itu. Bahkan jika aku menggunakannya saat berjalan di tanah kering, konsumsi kekuatan roh masih akan sangat besar. Secara keseluruhan, ini kemampuan paling cocok untuk pertahanan stasioner. Dai Mubai berkata, lalu bisakah kekuatan rohmu bertahan saat kita berjalan sampai ke Pulau Sagot? Faktanya, karena ini adalah lautan. Jika kamu tidak dapat mengikutinya ketika kita sudah setengah jalan, kita mungkin akan tamat bahkan dengan naga Abyss Bot, karena kita akan berada di wilayah hiu putih besar Royal Bliss. Tang San melihat cahaya biru yang didistribusikan di luar penghalang laut luas. Sebelum menyelam, saya juga tidak memiliki kepastian. Menurut perhitungan saya, jika saya mendapat bantuan Anda, berjalan seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, kita dapat dengan mudah mendarat di Pulau Sagot. Karena untuk beberapa alasan, di kedalaman lautan ini, penghalang kosmik laut luas menyerap energi laut, sebenarnya sangat mengurangi konsumsi saya. Membawa kami ke Pulau Sagot sama sekali tidak masalah. Suzu King berkata, kalau begitu ini berarti penghalang kosmik laut luas harus menjadi alat roh yang cocok untuk digunakan di lautan. Tang San merenung, lalu berkata, sangat mungkin. Tidak ada waktu untuk kalah. Kita akan mendarat di Pulau Sagot sebelum hal lain. Jangan berjalan terlalu cepat. Tetap bersama. Aku akan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk mengontrol jarak kita. 7 helai Blue Silver Emperor terbang. Tang San langsung mengikat Xiao Wu di punggungnya. Kedua tangannya menarik kaki rampingnya mendekat. 6 helai Blue Silver Emperor lainnya masing-masing memutar ke 6 lainnya.
menarik perahu jurang naga. Dia kemudian mendesak kapan kosmik laut luas. Dan mereka mulai berjalan ke depan di dasar laut. Berjalan di dasar lautan jauh lebih sulit daripada berjalan di darat. Tanahnya tidak rata, membuat orang merasa seperti pegunungan. Untungnya semua orang kuat, dan mereka bisa maju dengan cepat bahkan ketika menghadapi medan yang sangat sulit. Tang San sudah memastikan arah mereka saat mereka tenggelam. Pulau Sagot ini adalah pulau yang cukup besar. Lebih dari 4 kali luas Pulau Mutiara Ungu. Selama mereka menuju ke arah yang benar, mereka pasti akan mencapainya. Secara bertahap, semua orang merasakan dasar laut naik. Mereka tahu bahwa, setelah mengalami banyak kesulitan, mereka akhirnya akan melangkah ke tujuan mereka. Ketika cahaya di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi lebih terang ketika mereka mendekati pantai, Tang San yang berjalan paling jauh tiba-tiba berhenti, berbisik, "Tahan nafasmu." Karena semua orang juga berhenti pada saat yang sama, menahan napas seperti yang dikatakan Tang San. Bayangan putih besar diam-diam menyapu 20 meter ke depan, seperti hantu di laut. Menghilang dalam sekejap mata itu adalah hiu putih dengan panjang lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya tampak sangat ramping, kulitnya yang putih dengan semacam kilau samar. Sangat cepat. Di mana ia melewatinya air laut tampak bergelombang dengan aneh. Kata-kata Devil Spirit Great White Shark muncul hampir secara bersamaan di benak semua orang. Keberuntungan mereka benar-benar tidak terhitung bagus. Hiu putih besar roh iblis tidak pergi berburu. Untung saja mereka memiliki kemampuan siluman Fasi Barrier untuk melindungi mereka. Dan mereka tidak benar-benar berkonflik dengan makhluk roh laut yang begitu kuat. Maju lagi, Tang San dengan sengaja meningkatkan kecepatan. Ini adalah lautan. Dan mereka juga tidak tahu secara pasti sejauh mana kemampuan siluman kosmik laut luas yang dicapai. Semakin cepat mereka keluar dari air, semakin aman mereka akhirnya. Tanah di bawah kaki mereka berangsur-angsur berubah menjadi pasir, dan lingkungan mereka menjadi cerah. Setiap orang selangkah demi selangkah meninggalkan laut. Saat mereka melihat cahaya langit, termasuk Tang San, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. 7 iblis reckless by Cheng Xiang, 8 anak muda tanpa kemampuan berenang ini, berhasil menyeberangi lautan, sampai di tujuan mereka, Pulau Sagot. Justru karena perjalanan mereka tidak terganggu pada saat ini mereka merasa sangat berhasil. Semua orang saling memandang. Semua melihat wajah mereka dipenuhi dengan senyuman gembira. Tang San adalah yang paling tenang. Saat menginjakkan kaki di Pulau Sagot, dia langsung merasa bahwa tempat ini berbeda. Terlepas dari pemandangannya, yang pertama kali mengejutkannya adalah suhunya. Dengan segala alasan, sekarang ini sudah musim dingin. Bahkan jika suhu di laut akan sedikit lebih tinggi daripada di daratan, tetap akan terasa dingin. Tapi, setelah mereka menginjakkan kaki di Pulau Sagot, perasaan pertama adalah kehangatan, seperti musim semi. Sejauh mata memandang, Pulau Sagot benar-benar hijau. Pulau besar ini memberi mereka perasaan seperti mereka telah kembali ke benua Douluo. Kemanapun mereka melihat, pada dasarnya mereka tidak dapat melihat batasannya. Pulau itu dipenuhi tanaman. Sangat banyak yang tidak bisa mereka sebutkan. Udara membawa aroma laut yang mencolok, segar, lembab, menyegarkan, dengan suara burung laut yang samar-samar tertiup angin. Pantai berkilauan di bawah sinar matahari, putih bersih dan bintik-bintik cahaya keperakan yang indah seperti kristal kecil. Pertama kali di sini, yang pertama terasa adalah ketenangan murni. Laut dan langit satu warna. Burung samar membumbung. Tinggi, langit biru tua, biru tinggi, biru murni, biru transparan. Seperti mata Tang San, bergerak tak terkatakan. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, kegembiraan di mata semua orang secara bertahap digantikan oleh keajaiban. Tang San dengan lembut memegang Xiao Wu ke dadanya. Xiao Wu, tempat ini sangat indah. Setelah kita menyelesaikan apa yang harus kita lakukan, kita akan meminta ayah dan ibu menghabiskan masa tua mereka di sini. Oke. Xiao Wu yang tidak berjiwa tentu saja tidak akan menjawabnya. Tetapi Tang San sepertinya masih melihat pemandangan harmonis keluarga mereka di pantai perak dan laut biok ini. Diambang benar-benar menghadapi tantangan Pulau Sagot. Setelah kegembiraan singkat,
Semua orang beristirahat sebentar, mengisi kembali kekuatan mereka dan memulihkan kekuatan roh yang sebelumnya dikonsumsi. Segera, Tang San dengan erat memeluk Xiao Wu dan membuka matanya. Tatapannya menyapu teman-temannya. Apa yang dia lihat adalah tatapan tegas. Bagi mereka, semua pengalaman mereka sebelumnya hanyalah permulaan. Momen ini akan dihitung sebagai awal sebenarnya dari pengalaman mereka di Pulau Sagot. Cahaya melintas di mata Tang San. Penghalang laut luas yang selalu melindungi mereka kembali ke titik di antara matanya. Dilihat dari luar, 8 dari mereka tampak muncul di pantai entah dari mana. Muncul bersamaan dengan menghilangnya kain kafan kosmik laut luas. Tanpa perlu kata-kata, secara otomatis terbentuk dengan pemahaman diam-diam. Dai Mubai berjalan paling jauh di depan. Ma Hongjun terakhir. Di samping ada Oscar dan Zhu King. Tang San membawa Xiao Wu, Ning Rongrong dan Bai Cheng Xiang di tengah. Hati kelompok 8 sekarang dipenuhi dengan keberanian. Melangkah melintasi pantai sutra yang lembut, menuju kedalaman Pulau Sagot. Setelah menghadapi begitu banyak tikungan dan belokan dalam perjalanan ke sini, mereka sudah siap untuk tantangan apapun. Itu bukan hanya keberanian, tetapi bahkan lebih merupakan semacam keyakinan. Suasana lembab yang menyegarkan memang mempesona, tapi saat ini pikiran semua orang sudah berada dalam ketegangan tinggi. Tepat ketika Tang San akan melepaskan domain perak birunya, suara yang agak tertegun datang dari hutan di depan orang-orang. Bersamaan dengan teriakan rendah, 7 atau 8 bayangan tiba-tiba melompat keluar dari pepohonan, menghalangi jalan semua orang ke depan. Orang-orang ini memiliki penampilan yang berbeda-beda, namun pakaian mereka memiliki karakteristik yang seragam, yaitu perlengkapan latihan, kuning muda. Yang tertua berusia 40-an, yang termuda seumuran dengan Tang San dan yang lainnya. Semuanya 8 orang, membentuk garis yang menghalangi Shrek Seven Devils dan jalan Bai Cheng Xiang ke dalam hutan di depan. Tang San telah mendengar Ji Xiang berbicara tentang warna pakaian guru jiwa Pulau Sagot. Master Roh Laut Pulau Sagot dapat diberi peringkat berdasarkan warna pakaian mereka, tetapi ini bukanlah peringkat kekuatan roh, melainkan melalui kesulitan uji coba Sagot yang mereka hadapi. Semakin sulit persidangan mereka, semakin tinggi status mereka di Pulau Sagot, dan warna pakaian mereka dibedakan. Dari yang terendah hingga yang tertinggi, mereka disusun menurut warna cincin roh. Guru roh laut berpakaian kuning di depan mereka jelas adalah guru roh kelas 2 yang lebih tinggi dari yang berpakaian putih. Di atasnya masih ungu, hitam, dan merah. Menurut apa yang dikatakan Ji Xiang, di Pulau Sagot, hanya imam besar yang berhak mengenakan pakaian merah. Itu juga orang yang dijelaskan oleh Master Sekolah Langit Jernih Tang Xiao kepada Tang San, kekuatan nomor 1 di Pulau Sagot, yang memiliki roh Sagot. Ji Xiang telah tinggal di pulau itu selama lebih dari 10 tahun. Tetapi dia sendiri tidak pernah melihat pendeta legendaris itu. 8 lawan 8. Tetapi 8 orang ini memandang Tang San dan yang lainnya dengan tatapan takjub. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang tiba-tiba muncul di sini. Berhenti. Dai Mubai berkata dengan ceria, kami mengagumi ketenaran Pulau Sagot, dan berharap untuk lulus ujian dan bergabung dengan pulau itu. Pemimpin dari 8 orang lainnya, hanya pria parubaya tertua, melihat Dai Mubai dari atas ke bawah beberapa kali. Ia lalu berkata dengan cemberut, kamu Tuan Tanah Spirit Masters. Dai Mubai terlihat bingung sejenak. Anda dapat memberitahu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, kamu tentu saja tidak bisa merasakannya. Tapi kami para Spirit Masters Laut masih bisa melihatnya. Pergi segera, Pulau Sagot tidak menyambutmu. Bahkan jika aku tidak tahu bagaimana kamu melangkah ke pulau kami, kamu bisa pergi. Anda datang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tang San melangkah ke samping Dai Mubai. Sedikit mengenyit, tidak bisakah Pulau Sagot bergabung melalui ujian? Mengapa Anda menjauhkan orang? Pria parubaya itu mendengus dingin. Sepertinya Anda masih memiliki pemahaman tentang Pulau Sagot. Saya membiarkan Anda pergi adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Tuan Roh Tanah Kering yang lulus ujian untuk bergabung dengan pulau kami pada dasarnya tidak mungkin. Ujian Tuan Sagot untuk Tuan Roh Tanah bukanlah sesuatu yang Anda bisa lewat. Pergilah jika kamu tidak ingin mati.
adalah baik bagi yang muda untuk menjadi pemberani. Tetapi jika itu hanya sifat impulsif, kamu masih akan kehilangan nyawamu. Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Mereka berdua tidak bisa membantu memiliki pendapat yang baik tentang pria parubaya ini. Tang San tersenyum sedikit. Sun Bai, karena kita sudah datang, kita tidak akan mudah pergi. Bagaimanapun cobaannya, kita ingin mencobanya. Seperti katamu, impulsif adalah kehilangan nyawa kita. Tetapi jika kita kehilangan keberanian, kita masih tidak cocok untuk menjadi Spirit Masters. Tang San mengucapkan kalimat terakhir dengan dipenuh tegas seperti mengiris besi. Suaranya dipenuhi dengan kejutan kekuatan spiritual. Di antara orang-orang yang mereka ajak bicara, selain pria parubaya, 7 guru roh laut lainnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Melihat cahaya ilahi di mata Tang San, mereka bahkan lebih tercengang. Pria parubaya itu merengut, "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi atau ambil persidangan Tuan Sagot. Aku ingin memperingatkanmu. Jika kamu menerima persidangan, tidak akan ada kesempatan untuk mundur di tengah jalan. Bahkan jika kamu kehilangan nyawamu karenanya, tampaknya kultivasi Anda seharusnya cukup bagus. Namun, percobaan Tuan Sagot tidak terkait dengan kultivasi. Yang sederhana mungkin membuat Anda mengambil sebutir pasir, tetapi yang sulit mungkin membuat Anda menantang makhluk roh 100.000 tahun. Apakah Anda benar-benar siap?" Selain Xiao Wu, 7 iblis Shrek dan Bai Chengxi yang berbicara praktis dengan suara yang sama. "Ya, kami menerima persidangan." Pria parubaya itu menatap mereka dalam-dalam, menggunakan beberapa patah kata kepada seorang Spirit Master laut berpakaian kuning muda di sebelahnya. Cara bicaranya sangat aneh, seolah gelombang suara aneh berdengung, membuat Tang San dan yang lainnya tidak bisa mendengar suaranya. Guru roh laut muda berpakaian kuning itu setuju dengan hormat, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Pria parubaya itu berkata kepada pihak Shrek, "Saya harap Anda tidak menyesalinya. Ikuti saya." Berbicara, dia membawa para guru roh laut berpakaian kuning itu dan berbalik untuk berjalan ke dalam hutan. 7 iblis Shrek segera kembali ke formasi sebelumnya, mengikuti di belakang Master roh laut berpakaian kuning ini, dengan waspada memasuki hutan. Siapa yang tahu kapan persidangan akan dimulai setelah menginjakkan kaki di pulau itu? Apapun situasinya, mereka akan tetap waspada setiap saat. Jika udara di pantai digambarkan lembab dan murni, maka udara di dalam hutan dipenuhi dengan kesegaran alam. Menghirup udara di sini tampak lebih baik daripada di hutan besar Stardow. Kewaspadaan Shrek Seven Devils tampaknya tidak perlu. Maju melalui hutan lebat, mereka tampaknya tidak menghadapi situasi apapun. Meninggalkan Tang San sedikit terkejut adalah bahwa, bahkan di Pulau Sagot ini, tanah di hutan dipenuhi dengan rumput perak biru. Namun, ketika dia mencoba untuk terhubung dengan Blue Silver Grass melalui domain biru perak, kekuatan spiritualnya sepertinya menemukan semacam energi aneh yang menyelimuti hutan. Meskipun dia bisa terhubung dengan Blue Silver Grass, dia masih tidak bisa memeriksa apapun melalui domain biru perak. Seolah-olah hutan ini dilindungi oleh kekuatan inkorporeal. Pria parubaya yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Berbalik, dia menatap Tang San dengan tatapan terbakar. Jangan mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa apapun. Ini adalah Pulau Sagot. Semua yang ada di sini diberkati oleh Tuan Sagot. Hati Tang San terkejut. Ini hanya guru jiwa laut tingkat berpakaian kuning di Pulau Sagot. Tetapi dia benar-benar bisa merasakan penyelidikan kekuatan spiritualnya. Atau apakah itu berarti ada kekuatan khusus di sini yang membuatnya merasakan dia melepaskan kekuatan spiritualnya? Pria parubaya terus memimpin mereka ke depan. Tak berselang lama, melewati hutan, pemandangan di depan mereka langsung menghebohkan para Shrek Seven Devils. Cici yang belum mengklarifikasi banyak tentang Pulau Sagot kepada Tang San, hanya menyebutkan Master Roh Laut, karena dia takut menghujat Sagot. Sekarang, muncul di depan ke-8 Tang San sebenarnya adalah kolam. Kolam seperti laut di dalam laut. Yang paling aneh adalah kolam pedalaman yang seharusnya datar justru bergelombang dengan ombak besar seperti yacht, tanpa ada angin. Di sekeliling kolam ada hutan lebat. Tampaknya diameternya sekitar 500 meter. Dan di tengah kolam ada platform segitiga.
Di atasnya menjulang obelis yang aneh. Obelis itu berbentuk kerucut, dengan relief aneh yang diukir di atasnya. Seluruh kolom ditutupi dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya merupakan karakter. Energi aneh inkorporeal terpancar dari pilar aneh itu dengan mata setan ungu. Tang San dapat dengan jelas melihat seseorang yang duduk di bawah obelis. Mata tertutup, kembali ke pilar, seolah-olah sedang bermeditasi. Dan pakaian orang ini berwarna hitam. Datang ke sini. Spirit Master setengah baya berpakaian kuning tampak cukup pendiam sementara Spirit Masters muda berpakaian kuning itu juga berdiri dengan hormat di samping. Bahkan tidak berani untuk memaksakan. Selamat datang di laut di dalam laut. Pilar suci kuda laut. Pria parubaya berpakaian kuning berbicara dengan nada tertentu. Pilar suci kuda laut adalah salah satu dari 7 pilar suci Pulau Sagot. Sagot menganugerahi 7 pilar suci dengan kekuatan ilahi. Untuk menyebarkan ketetapan ilahi melalui pilar. Setiap pilar suci dapat melakukan pencobaan untuk Master Roh Luar. Anda akan mendapatkan topik untuk persidangan Tuan Sagot di sini. Selesai berbicara, dia berbalik menuju platform segitiga di laut di dalam laut. Membuat busur 90 derajat dengan hormat. Dan mendesak kekuatan rohnya untuk membuat suaranya terdengar. Saat ini, pria parubaya ini melepaskan semangatnya secara praktis tanpa disadari. 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam. Konfigurasi cincin roh yang cukup bagus muncul di sekelilingnya. Pria parubaya ini sebenarnya lebih dari 60 peringkat Kaisar Roh. Hanya berpakaian kuning dan sudah menjadi Kaisar Roh. Shrek Seven Devils menggigil dalam hati pada saat bersamaan. Melapor kepada Tuan Kuda Laut. Spirit Masters di luar negeri telah datang untuk mengikuti persidangan. Mohon izinkan. Didorong oleh kekuatan rohnya, suara pria parubaya berpakaian kuning itu bergerak dalam garis lurus, menyembunyikan suara ombak laut yang deras di dalam laut. Pria berpakaian hitam yang duduk tegak di platform segitiga dekat pilar suci kuda laut tiba-tiba membuka matanya. Dari tempat dia duduk ke pantai lebih dari 200 meter. Tetapi begitu dia melihat ke atas, 7 setan Shrek di pantai tidak bisa menahan menggigil. Tatapan dendam itu seperti 2 kolam yang dalam. Dan bahkan pada jarak seperti itu, masing-masing dari mereka masih merasakan kekuatan pria berpakaian hitam itu. Judul Douluo. 2 kata yang mewakili tingkat tertinggi dunia guru jiwa melintas di benak Tang San. Membuat penilaian begitu dia melihat mata pria berpakaian hitam itu. Tidak salah. Itu adalah aura khusus yang hanya dimiliki judul Douluo. Pria berpakaian hitam ini juga merupakan guru roh laut tingkat Douluo pertama yang mereka temui sejak datang ke Laut Besar. Suara kuat yang nyaring bergema. Berbeda dengan pria berpakaian kuning. Suara ini tidak berbaris, tapi sepertinya bercampur dengan suara air dan ombak. Tuan jiwa tanah ingin mengikuti ujian Sagot. Syarat yang agung. Anda hanya akan memenuhi syarat dengan melewati laut di dalam laut untuk berdiri di depan pilar suci kuda laut. Saat berbicara, di belakang Sahorse Douluo muncul cahaya biru redup. Segera setelah itu, pilar suci kuda laut di belakangnya tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya biru bergerak dari bawah ke atas pilar suci. Dengan bagian atas pilar suci kuda laut riak biru tiba-tiba melonjak. Seperti layar biru yang tergeletak secara horizontal di atas laut di dalam laut. Karena pilar suci kuda laut tingginya 10 meter, layar biru yang mengapung di atas laut di dalam laut ini juga setinggi 10 meter. Tidak perlu ditanya, ketinggian 10 meter ini adalah batasan kemampuan terbang dan spasial. Alis Tang San berkerut, melihat ke arah pria parubaya berpakaian kuning yang membawa mereka ke sini. Senior, jangan bilang kita juga harus mengikuti uji coba judul Douluo sebelum menerima uji coba Tuan Sagot. Jangan bilang menurutmu kita bisa melawan judul Douluo. Pria parubaya berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya. Ujian guru roh tanah kering berbeda dari guru roh laut sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana Tuan Kuda Laut sedang mengujimu. Tapi aku bisa yakin bahwa semua yang dilakukan Tuan Kuda Laut adalah sesuai dengan keputusan Tuan Sagot. Anda masih memiliki kesempatan untuk pergi. Melihat penampilan tenang pria parubaya berpakaian kuning itu, Tang San mengerti. Uji coba pertama setelah datang ke Pulau Sagot sudah tiba. Saat dia bersiap membawa Xiao Wu untuk mencoba menyeberangi laut, Dai Mubai melangkah maju sebelum dia bisa menghalangi Tang San di belakangnya.
saya akan mencoba. Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Setelah Dai Mubai mengangguk sedikit padanya, dia melangkah ke tepi laut di dalam laut, melangkah ke pantai yang sama berkilauan perak itu. Sebagai bos dari 7 iblis Shrek, kekuatan Dai Mubai adalah yang kedua setelah Tang San, dan dia juga yang tertua. Membiarkannya mencobanya dulu, meski gagal. Setelah itu Tang San masih bisa membantu dan beradaptasi. Tetapi jika Tang San pertama kali gagal, keadaan akan menjadi jauh lebih pasif. Akibatnya, Dai Mubai pertama kali bangkit. Dai Mubai mengepalkan tinjunya, perlahan mengangkatnya ke depan ke atas kepalanya. Pada saat yang sama juga mengangkat kepalanya. Tatapan Spirit Masters Laut berpakaian kuning itu tanpa sadar jatuh padanya. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan aura yang dipenuhi dengan intimidasi yang berasal dari Dai Mubai, aura raja.